Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di sore hari ini teman-teman bisa berkumpul bersama-sama Bu Yuni di sini ya. Hari ini Bu Yuni mau berkisah tentang apa ya? Hari ini akan berkisah tentang adab dalam bicara. Siapa yang tahu bagaimana adab dalam bicara kita? Katakan ya. Nah, kebetulan hari ini Bu Yuni ditemenin oleh teman Bu Yuni. Namanya Rahima. Halo Rahima. Halo. Assalamualaikum Rahima. Waalaikumsalam. Apa kabar Rahima? Baik saja. Oke, baiklah. Hari ini Bu Yuni mau berkisah tentang menjelaskan, bukan berkisah ya. Menjelaskan tentang adab dalam berbicara. Siapa yang suka bicara bohong? Angkat tangan. Rahima? Enggak. Aku enggak suka bohong. Alhamdulillah. Kalau tidak suka bohong, Bu Yuni senang mendengarnya. Ya, Bu Yuni bacakan ya. Ada ayat Al-Quran di dalam Quran surah Luqman ayat 19. Kata Allah tahu nggak kira-kira apa ya? Allah berfirman apa ya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim, yang artinya, dan sederhanakanlah dalam berjalan dan lunakkanlah suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai. Nih, kemudian tidak cukup dari kata Allah saja. Ternyata dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, di situ juga dikatakan kata Rasulullah. Tapi biar kata Rasulullahnya, biar teman Bu Yuni aja ya, Rahima yang membacakan ya. Coba dengar, teman-teman dengarin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata baik dan hendaklah ia diam. Ternyata kalau kita tidak bisa berkata baik, kata Rasulullah itu, lebih baik kita diam saja kalau tidak bisa berkata baik. Nah, teman-teman, dari Quran, kata Allah dan kata Nabi tadi, kita bisa mengambil peraturan atau apa sih adab-adab dalam berbicara ketika kita seorang muslim gitu ya. Ketika kita seorang muslim. Yang pertama, siapa tahu apa adab bicara? Yang pertama adalah apa ya? Rahima tahu nggak sih? Enggak tahu. Oke, mau tahu atau enggak? Tahu. Baiklah, nanti Bu Yuni kasih tahu ya. Yang pertama, adab dalam berbicara. Tidak bersuara keras ketika berbicara. Jadi kalau berbicara nggak teriak-teriak, woi, woi, woi. Tidak seperti itu. Tidak teriak-teriak, tapi bicaranya pelan-pelan saja ya. Secukupnya, pelan-pelan saja. Ngerti Rahima? Iya, tahu. Oke, baiklah. Kemudian yang kedua, apa ya adab berbicara di dalam Islam ya? Adab berbicara di dalam Islam adalah hanya mengatakan hal-hal yang baik. Jadi kalau berbicara yang baik-baik saja. Kalau bicaranya buruk, berkata jorok, atau menyumpah teman, berkata mengolok-olok, itu adalah perkataan yang tidak baik ya. Atau lagi temennya ngomong terus itu nggak boleh. Ingat ya Rahima,
itu tidak boleh. Apa tadi yang kedua? Masih ingat nggak? Hanya mengatakan hal-hal yang baik. Oke, hanya mengatakan hal-hal yang baik. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, apa ya yang ketiga? Yang ketiga adalah selalu berkata jujur. Apa Rahimah? Jujur, jujur. Ya, jujur. Jadi berkata jujur atau berkata apa adanya. Itu kata Allah, itu adalah termasuk perkataan yang baik. Jadi tidak boleh berbohong. Misalkan, aku sudah pernah lihat kuda, tapi padahal belum pernah lihat kuda. Hanya ingin bercerita atau menghayal saja. Ya, itu yang ketiga. Kemudian yang keempat. Yang keempat itu adalah tidak mencela atau mengejek seseorang atau sesuatu. Ya, tidak mencela, nggak ngata-ngatain yang buruk, kemudian juga tidak ngejek-ngejek seseorang, ih jelek, ih pendek, itu nggak boleh ya, atau ya yang lain-lain. Nah, kemudian yang keempat adalah rendah hati saat berbicara, tidak sombong dalam perkataan. Seperti apa ya maksudnya ya? Ya, kalau misalkan contohnya dia orang kaya, tapi dia tidak sombong. Jadi dia tidak bilang, lihat nih ya, aku orang kaya. Nih, lihat nih, aku orang kaya, mobilku banyak. Ih, kamu apa? Nggak punya mobil, nggak punya motor. Nah, seperti itu namanya sombong. Kalau sombong itu juga tidak boleh, itu tidak termasuk. Jadi adab berbicara itu adalah harus rendah hati, meskipun banyak uang, meskipun banyak kendaraan, tapi tidak sombong. Kendaraannya digunakan untuk hal-hal kebaikan. Kemudian yang kelima adab dalam berbicara apa ya? Yang kelima adalah tidak memotong pembicaraan orang lain. Jadi nanti ketika orang tua sedang berbicara itu nggak dipotong sebelum selesai. Nah, insya Allah itu yang bisa disampaikan oleh Bu Yuni. Terima kasih banyak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.